Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali bersama saya Rizky Hermansyah dalam membahas tentang antropologi. Setelah kali ini kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan antropologi. Selamat menyaksikan. Pada fase pertama, perkembangan antropologi terjadi pada sebelum tahun 1800-an. Bangsa Eropa berburu rempah-rempah ke benua Asia, Afrika, dan Amerika dengan tujuan mencari rempah-rempah untuk memenuhi bahan baku yang akan dibawa ke negaranya. Dan tidak hanya untuk mencari rempah-rempah, para penjelajah dari Eropa itu ditemani oleh para musafir dan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di berbagai wilayah yang telah dijelajahinya, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika. Dan selanjutnya yang terjadi, yang dilakukan oleh para penjelajah dari Eropa ini, melakukan beberapa penelitian dan catatan yang akan dan dibawanya ke negaranya, lalu didiskusikannya, diteliti secara bersama apa yang telah dicatatnya tentang manusia yang terjadi belum melakukan perkembangan atau melakukan kemajuan di daerah tersebut, seperti di Afrika, Asia, Amerika. Orang-orang yang banyak tinggal masih di dalam hutan, sementara mereka, orang-orang Eropa, telah terdahulu maju daripada mereka, tidak tinggal di hutan. Sementara orang-orang yang di Asia, Afrika itu masih banyak yang tinggal di hutan. Lalu mereka mencatat dan mengumpulkan beberapa catatan, lalu dibawa ke negaranya untuk diteliti. Dan tidak hanya itu, mereka, para penjelajah dari Eropa tadi, mengumpulkan barang-barang berharga yang telah didapatnya di daerah yang telah dia singgahi, lalu dibawanya ke negaranya, lalu dijadikannya museum, sehingga sekarang terkenal dengan banyak-banyak peninggalan yang telah dibawanya ke sana. Baik, kita lanjut kepada fase kedua. Fase kedua yakni dalam pertengahan abad ke-19. Yakninya cara berpikir evolusi. Apa itu cara berpikir evolusi? Yakninya dengan catatan-catatan yang telah orang misionaris atau penjelajah tadi mencatat beberapa hasil, melihat sebagai warga-warga yang telah dicatatnya atau dilihatnya. Lalu mereka menilai warganya memiliki warga yang di luar Eropa itu belum memiliki kepintaran atau cara berpikir yang baik, sementara mereka menganggap orang Eropa adalah orang yang telah lebih duluan berpikir modern dan maju, dan itu sehingga kebanyakan mereka dengan menilai secara berpikir evolusi yang belum, itu mereka menilai sebanyaknya orang-orang di luar Eropa seperti Asia, Afrika, dan Amerika itu masih primitif atau belum mengenal teknologi dan kemajuan dan modern. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke fase ketiga, yakninya permulaan abad ke-20. Fase ketiga ini membahas tentang keemasan bangsa Eropa pada awal mula abad ke-20. Mengapa? Karena mereka menganggap masa keemasannya adalah awal ke abad ke-20. Sehingga mereka dengan menyatakan keemasannya, mereka telah menguasai wilayah-wilayah yang telah dijelajahinya. Mereka telah banyak menguasai wilayah-wilayah yang telah dijajahinya,
Lalu mereka memperoleh sumber daya alam yang melimpah sangat banyak, dan mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar, di antaranya antara invasi yang telah dilakukannya ke beberapa wilayah seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Mereka mendapatkan wilayah dan mendapatkan rempah-rempah seperti fase keempat, yakni fase yang terjadi pada tahun 1930-an. Dikutip dari antropologi, pada tahun 1930-an itu diantaranya antropologi menjadi sebuah ilmu pengetahuan, mengalami kemajuan dalam pengembangan antropologi terjadi pada tahun 1930-an. Hal tersebut diperkuat karena banyaknya ilmuwan sejarawan yang telah meneliti beberapa budaya di antara bangsa-bangsa yang telah dijelajahinya. Hal ini diperkuat karena semakin jelasnya ilmu antropologi yang terjadi pada tahun 1930-an. Fase terakhir adalah fase kelima, fase sesudah tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an, antropologi sudah termasuk dalam pengetahuan antropologi Uni Soviet, dan mereka mengembangkan ilmu antropologi. Uni Soviet melakukan beberapa penelitian, dan antropologi Indonesia terjadi karena pengembangan budaya yang terjadi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan mendeskripsikan beberapa suku bangsa dan suku-suku yang ada di Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, channel YouTube Rizky Armansyah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.